Katanya anak itu cerminan dari orang tua. Masa sih? Ada kisahnya gak ya, Kek? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku sekalian, terutama cucuku yang tercinta, menarik sekali apa yang jadi pertanyaan saat ini, bahwa anak adalah cermin dari orang tua. Ada satu kisah gini, satu ketika si Kabayan sudah berkeluarga beberapa lama dengan Nyai Iteng selaku istrinya, dan dalam kehidupannya selama ini belum dikaruniai anak, tapi dia ingin meningkatkan taraf hidupnya dengan mencari nafkah lain selain apa yang telah dilakukan selama ini, jadi bertani, karena dia banyak mendengar tentang bahwa pekerjaan di luar negeri ternyata lebih menjanjikan, lebih banyak di gaji yang besar, sehingga menarik hatinya untuk berubah. Karenanya di satu saat dia minta izin kepada istrinya Nyai Iteng untuk pergi ke luar negeri, mengadu nasib untuk bersama-sama merubah taraf hidupnya untuk lebih baik, sehingga dia berharap kelak akan menikmati masa-masa kebahagiaan dari nafkah yang dicari di luar negeri sebagaimana cerita orang. Ternyata setelah dia mendapat izin dari Nyai Iteng, besoknya dia ke luar negeri. Namun apa yang terjadi di saat di luar negeri itu, ternyata kenyataannya dia dapati tidak sebagaimana cerita orang, sehingga dia memutuskan untuk bekerja dan berhemat sehemat-hematnya, dan itu berlangsung selama 15 tahun. Singkat cerita, setelah dia kembali ke tanah air dari pekerjaannya di luar negeri selama 15 tahun, dia pulang ke kampungnya, dan ternyata kampungnya udah banyak berubah situasinya, dan juga sudah banyak perubahan di kehidupan di rumahnya di kampungnya. Singkat cerita, dia sampailah di rumahnya, dan dia dapati ketika dia memberi salam masuk ke rumahnya, keluar ada anak laki-laki seusia 14 tahun, dan si anak tersebut menanyakan, "Bapak cari siapa? Adakah orang ini ibumu yang bernama Nyai Iteng?" "Betul, Bapak." "Bapak dengan siapa nih?" "Setelah itu panggilkan dulu," kata Kabayan kepada anak tersebut. Setelah keluar, ternyata ibunya langsung menyapanya, "Papa baru sampai, dan Abah," ya, bukan Papa, dia mah Abah, "baru sampai. Itu tadi itu adalah anak kita, usianya 14 tahun. Abah pergi ke luar negeri. Setelah pergi ke luar negeri, saya mengandung, dan ternyata Abah pulang selama 15 tahun, anak kita sudah berusia 14 tahun. Waduh, anak kita, tapi saya ingin mengujinya," kata si Kabayan. "Silahkan aja diuji, Abah, tapi bagaimana caranya?" "Kalau caranya ataupun teknisnya terserah Abah.
besok akan Abah uji dia, dan ternyata besok harinya si Kabayan mengajak anaknya untuk memancing ke tengah laut. Diam-diam dia membawa sekantong kacang dan tanpa sepengetahuan sang anak langsung pergi ke laut, dan tiba di tengah laut dia langsung minta izin kepada anaknya, "Nak, Abah mau jajan atau mau ambil kacang di dasar laut." Menyelamlah si Kabayan, dan setelah kembali dia membawa sekantong kacang yang dimakan bersama anaknya. Tapi karena kacangnya itu ternyata enak dan cuma sedikit yang dia dapat, kemudian kata si Kabayan, "Nak, tolong cari tambahnya, Deng," katanya. "Adakah warung di dasar laut, Abah? Coba aja. Sini uangnya, Bah," katanya. Kemudian setelah diberikan oleh abahnya uang, dia langsung menceburkan diri ke laut. Setelah itu kemudian dia kembali muncul, dan ternyata anaknya ini bilang bahwa di tengah laut itu tidak ada kayak Bah, tidak ada tukang kacang. Cuma saya menjumpai di dalam laut itu seorang laki-laki lagi menunggu, dan katanya dia adalah pedagang yang tadi Abah mengambil kacang itu, dan ternyata kacang itu belum Abah bayar, dan saya uang yang tadi saya bayarkan buat tukang kacang tadi. Setelah itu baru sang abahnya, si Kabayan, percaya bahwa ini adalah anaknya, karena dia berkesimpulan bahwa kalau abahnya bisa mencari alasan dengan tepat, anaknya pun bisa mencarikan alasan juga dengan tepat. Karenanya, wahai saudaraku dan cucuku tercinta, di sini ada pesan yang moral yang ingin disampaikan, bahwa anak adalah cermin dari orang tua. Jadi kalau anaknya pengen cerdas, bapaknya, orang tuanya cerdas lebih dulu. Kalau anaknya ingin beretika yang baik, bermoral yang baik, orang tuanya akan bermoral yang baik dulu. Begitu juga kalau bapaknya, anaknya ingin jadi anak soleh, maka orang tuanya lebih soleh lagi dulu. Demikian, wahai cucuku, cerita yang dapat disampaikan, yang kakek sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memuaskan hati cucuku tercinta. Oh, ternyata benar dong ya, kalau anak itu cerminan dari orang tuanya. Terima kasih ya, Kek. Jangan lupa like dan subscribe, teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.